Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas ketiga ukuran pemusatan data mulai dari nilai tengah, min, dan median. Di mana itu belum memberikan deskripsi yang mencukupi bagi suatu data, kita perlu mengetahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan itu menyebar dari rata-ratanya. Sangat mungkin kita memiliki dua kumpulan pengamatan yang mempunyai nilai tengah atau median yang sama, tetapi sangat berbeda keragamannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan hasil pengukuran berikut ini dalam liter. Dua contoh jus jeruk yang dibotolkan oleh dua perusahaan. Di sini kita misalkan ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Ya, ini merupakan data dari perusahaan A dan perusahaan B yang menjualkan jus jeruk dalam botol ya. Jadi, di sini dapat kita lihat statistik paling penting untuk mengukur keragaman data adalah wilayah dan ragam. Yang paling sederhana menghitungnya adalah wilayah, yaitu sekumpulan data yang dihitung beda antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan. Itulah wilayah ya. Wilayah itu adalah kita lebih mudahnya begini. Wilayah itu nilai tertinggi kita kurangkan dengan nilai terendahnya ya. Atau nilai terbesarnya kita kurangkan dengan nilai yang terkecilnya. Itulah wilayah ya. Jadi, untuk perusahaan A yang paling tingginya yaitu 1,11 ya, 1,11. Jadi, dikurang dengan yang terendahnya yaitu 0,94. Jadi, nilai wilayah untuk perusahaan A yaitu 0,17. Begitu juga untuk perusahaan B, di mana nilai tertingginya yaitu 1,14 dikurang dengan nilai terendahnya yaitu 0,88. Jadi nilai wilayahnya yaitu 0,26 ya. Sehingga dapat dikatakan data perusahaan B lebih menyebar ya karena nilai wilayahnya lebih besar dibandingkan perusahaan A ya. Di sini terlihat sangat jelas bahwa perusahaan A membotolkan jus jeruk dengan isi yang lebih seragam dibandingkan dengan perusahaan B. Kita bisa mengatakan bahwa keragaman atau dispersi pengamatan dari rata-rata lebih kecil pada perusahaan A dibandingkan dengan perusahaan B. Dapat terlihat di sini ya. Jadi dapat dikatakan perusahaan A ini lebih seragam dibandingkan perusahaan B. Jadi, jika kita membeli jus jeruk, kita akan lebih percaya bahwa isi botol yang kita pilih lebih mendekati pada yang diiklankan bila kita membeli produk di perusahaan A. Kemudian, wilayah bukan merupakan ukuran keragaman yang baik, terutama bila ukuran sampel atau populasinya besar. Ukuran ini hanya memperhatikan kedua nilai ekstrim dan tidak menjelaskan apa-apa mengenai sebaran bilangan-bilangan yang terdapat di antara kedua nilai ekstrim tersebut. Ya, ini kan dikatakan kenapa wilayah itu bukan merupakan ukuran keragaman yang baik karena dia hanya melihat dua nilai aja. Nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil tanpa melihat nilai yang lainnya ya. Jadi, coba adik-adik perhatikan dua gugus berikut ini ya. Ini ada gugus A dengan nilainya 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15. Sedangkan gugus B ada 3, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 15. Di mana di sini ya, kedua gugus ini memiliki wilayah yang sama, yaitu berapa nilainya 12. Masih ingat kan wilayah itu apa? Wilayah itu nilai tertinggi, di sini 15 dikurang dengan 3. Jadi, wilayah untuk gugus A itu 12. Terus untuk gugus B juga sama, 15 dikurang dengan 3. Jadi, wilayah untuk gugus B juga 12. Di sini terlihat
keduanya memiliki wilayah yang sama ya, yaitu nilainya 12. Kemudian kita lihat dalam gugus A nilai tengah dan mediannya yaitu sama, 8. Tetapi bilangan-bilangannya sangat bervariasi ya. Di sini adik-adik bisa lihat untuk nilai min dan nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, nilai mediannya itu sama. Baik untuk gugus A atau gugus B yaitu 8. Tapi jika kita lihat dari sebaran datanya untuk gugus A ini sangat bervariasi ya. Dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 12, dan 15. Sedangkan untuk gugus B ini tidak terlalu bervariasi, yaitu hanya angka 3, angka 7, 8, 9, dan 15. Ya. Di mana di sini dapat kita katakan untuk gugus B itu kebanyakan nilai terletak lebih dekat pada pusat datanya. Meskipun wilayah tidak dapat mengukur keragaman nilai-nilai di antara kedua ekstrim, wilayah mempunyai penerapan yang sangat berguna dalam industri. Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki wilayah, kita akan membahas ukuran keragaman yang lainnya, yaitu ragam. Ragam yang memperhatikan posisi relatif setiap pengamatan terhadap nilai tengah gugus suatu data. Hal ini dapat dicapai dengan memeriksa simpangan baku dari nilai tengahnya. Dengan menggunakan kuadrat simpangan baku untuk menghitung ragam, kita memperoleh suatu besaran dengan satuan yang sama dengan kuadrat satuan semula. Jadi, jika data asalnya dalam satuan meter, maka ragamnya mempunyai satuan meter kuadrat. Agar diperoleh ukuran keragaman yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan asalnya, seperti halnya pada wilayah, kita akarkan ragam tersebut. Ukuran yang diperoleh disebut dengan simpangan baku. Simpangan sebuah pengamatan dari nilai tengahnya diperoleh dengan pengurangan pengamatan tersebut dengan nilai tengah untuk populasi terhingga, yaitu X1, X2 hingga Xn. Ya, simpangan-simpangannya yaitu X1 dikurang mu, X2 dikurang mu, hingga Xn dikurang mu. Bila datanya berupa sampel acak, yaitu X1, X2, hingga Xn, simpangan-simpangannya adalah X1 dikurang dengan X bar, X2 dikurang dengan X bar, hingga Xn dikurang dengan X bar. Di sini sama saja ya, simpangan baku untuk sampel acak dan populasinya cuma beda di simbolnya saja. Kalau populasi kita lambangkan dengan atau kita simbolkan dengan mu, sedangkan untuk sampel kita simbolkan dengan X bar. Pengamatan yang lebih besar dari nilai tengahnya akan menghasilkan simpangan yang positif, sedangkan yang lebih kecil dari nilai tengahnya akan menghasilkan yang negatif dengan membandingkan simpangan-simpangan bagi kedua gugus data yang sebelumnya. Jadi, coba perhatikan gugus data yang sebelumnya, yaitu ada gugus A dan gugus B. Kita memperoleh simpangan-simpangan seperti berikut ini. Ya. Xn dikurang dengan X bar. Di mana X barnya itu yaitu 8. Ya. X barnya itu 8 ya, karena nilai tengahnya 8. Sekarang Xn dikurang dengan X bar. Jadi, Xn yang pertama itu 3. 3 dikurang 8. Min 5. 4 dikurang 8. Min 4. 5 dikurang 8. Min 3. 6 dikurang 8. Min 2. 8 dikurang 8. 0. Begitu juga seterusnya. Ya, untuk gugus B, 3 dikurang 8. Min 5. Sampai dengan yang terakhir, 15 dikurang 8 yaitu 9. Ya.
Di sini kita telah memperoleh simpangan-simpangan baku dari simpangan-simpangan dari kedua gugus tersebut ya. Terlihat jelas bahwa besarnya sebagian besar simpangan dalam gugus B lebih kecil dibandingkan dengan simpangan dalam gugus A ya. Di sini coba perhatikan simpangannya. Kalau di gugus A itu sangat beragam ya, sedangkan di gugus B tidak. Ini menunjukkan keberagaman yang lebih kecil di antara pengamatan-pengamatan dalam gugus B. Jadi gugus B itu keberagamannya lebih kecil atau dapat dikatakan gugus A itu sangat beragam nilainya ya. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu? Sudah lebih paham kan mengenai ukuran keberagaman? Di mana tadi kita telah membahas cara menghitung wilayah dan ragamnya. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.